Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Gadinata Muda peserta Salam Kampus 2023. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hasbi MKom selaku pembicara. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Andriani KKW MKom AKT selaku pembicara. Yang saya hormati Ibu Sri Siswanti Eskom MKom selaku pembicara. Yang saya hormati Ibu Yovita Kinanti Kumarahadi SE Eskom MKom selaku moderator. Dan tak lupa yang saya banggakan Gadinata Muda peserta Salam Kampus 2023 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti rangkaian kegiatan Salam Kampus 2023 yang dilaksanakan secara daring. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Pada sesi kali ini, saya Andika Rendi Saputro selaku pembawa acara pada materi visi misi STMIK Sinar Nusantara yang akan disampaikan Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hasbi MKom, Ibu Dr. Anda Andriani KKW MKom AKT, dan Ibu Sri Siswanti Eskom MKom, dan dipandu oleh Ibu Yovita Kinanti Kumarahadi SE Eskom MKom. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Yovita Kinanti Kumarahadi SE Eskom MKom untuk memandu jalannya sesi materi kali ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini, kita nanti selama 1 jam ke depan akan mengikuti acara yaitu pengenalan tentang kampus STMIK Sinar Nusantara Surakarta dalam acara pembekalan Salam Kampus bagi mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024 di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sinar Nusantara Surakarta. Baiklah, perkenalkan nama saya Agus, nanti yang akan memandu acara pada kesempatan hari ini sesuai dengan random acara Salam Kampus. Kemudian kami akan perkenalkan di hadapan teman-teman mahasiswa sudah hadir yang pertama Ibu Daerah Andriani Kusumaningrum AKT selaku Ketua STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Kemudian untuk pembicara yang kedua Dr. Insinyur Muhammad Hasbi MKom selaku Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan di STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Beliau nantinya akan memberikan atau memaparkan yang pertama nanti pengenalan STMIK Sinar Nusantara Surakarta, yang kedua nanti tentang sejarah STMIK Sinar Nusantara Surakarta, kemudian arti dan lambang serta visi dan misi tentang STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pengenalan unit kemahasiswaan dan Ormawa di STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Baiklah, menginjak acara yang pertama, mungkin dari mahasiswa baru di kampus STMIK Nusantara sudah melalui tahap proses pendaftaran dan pada saat hari ini mulai untuk mengikuti fase yaitu Salam Kampus atau kegiatan Salam Kampus bagi mahasiswa baru. Tentunya biar Anda nanti akan lebih mengenal tentang STMIK Sinar Nusantara Surakarta, di dalamnya ada apa saja, kemudian nanti sejarahnya bagaimana, usianya sudah berapa tahun, dan apa yang menjadi pilihan Anda kok memilih tentang STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Tentunya nanti akan dipaparkan oleh beliau berdua dari narasumber, biar nanti apa yang jadi pilihan Anda akan lebih mantap untuk kedepannya. Baiklah, mungkin langsung saja untuk session yang pertama, kami persilakan nanti Ibu Andriani, lalu Ketua STMIK Sinar Nusantara Surakarta ya Bu, nanti bisa memaparkan tentang pengenalan STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
Kemudian akan dilanjut nanti secara random tentang arti dan lambang kemudian sejarah STMI Sinar Nusantara Surakarta. Untuk itu waktu sepenuhnya kami persilahkan kepada Ibu Andri. Terima kasih pada Mas Agus untuk kesempatan yang diberikan pada kami. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Agus ya. Saya di sini sebagai Ketua STMIK Sinar Nusantara Surakarta mungkin akan sedikit berbagi dan bercerita pada adik-adik mahasiswa ya di sini. Sebelumnya tentu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik ini, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa bertatap muka dengan adik-adik mahasiswa baru di STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Kami ucapkan selamat datang dulu juga kepada adik-adik mahasiswa baru STMIK Sinar Nusantara Surakarta tahun akademik 2023-2024. Ya. Terima kasih tentunya Anda semua sudah bergabung di STMIK Sinus ya. Jadi kita biasa menyingkat STMIK Sinus ya untuk menyebut Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sinar Nusantara Surakarta ya. Jadi biar tidak terlalu panjang itu ya. Gitu. Jadi sekali lagi terima kasih ya untuk adik-adik semuanya bisa bergabung di STMIK Sinus untuk tahun 2023-2024 di sini. Semoga adik-adik semua nanti bisa nyaman, kerasan ya di kampus tercinta di sini. Ya. Baiklah mungkin baiklah Bu Andri mau sedikit bercerita ya untuk awal mulanya STMIK Sinus ya. Jadi kalau kita bicara tentang STMIK Sinus itu kita teringat 30 tahun yang lalu ya. Jadi tahun 1993 jadi dan itu pun ada sebelum di tahun 93 itu ada sebuah kursus ya, kursus komputer akuntansi yang mungkin cukup terkenal dan cukup besar di Kota Solo yaitu namanya IMKA, itu IMKA Surakarta. Nah, dari IMKA Surakarta itu kita adalah kursus ya. Nah, kemudian para pendiri ya, pendirinya STMIK Sinus waktu itu antara lain ada almarhum Bapak Irmanto Hadi, Bapak Insinyur Edi Nur Sasongko, kemudian ada Bapak Handoko di situ. Nah, melihat perkembangan kursus yang demikian pesatnya, di mana di situ adalah pendidikan non formal, tapi antusias masyarakat itu banyak sekali, ya, sangat tinggi lah. Kemudian tahun 93 akhirnya beliau itu berniat mendirikan suatu akademik, ya, institusi yang formal. Ya. Nah, waktu itu didirikan belum STMIK tapi akademi ya, baru akademi itu Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Sinar Nusantara ya, atau disingkat AMI ya waktu itu tahun 93. Nah, dari itu dari niat beliau bertiga itu akhirnya berdiri AMI Sinar Nusantara Surakarta, di mana pada waktu itu mempunyai prodi yaitu manajemen informatika ya D1 dan D3, karena akademi ya baru D3 ya kita punyanya itu. Dan di situ dengan diperoleh dari surat dari Menteri ya, Menteri waktu itu Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu tahun nomor 114
D1 tahun 93 ya. Tanggal 11 September ya. Maka tanggal 11 September pun ditetapkan sebagai hari lahirnya Stimik Sinus ya itu. Nah, di mana pada tahun ini insya Allah Stimik Sinus akan berumur atau berusia 30 tahun ya. Jadi nah, untuk adik-adik sendiri mungkin sekarang usianya baru berapa ya? 17 tahun mungkin maksimum ya atau 18 tahun ya. Ya jadi belum pada lahir ya itu. Nah, akhirnya alhamdulillah kita bisa menjalankan untuk AMI di situ. Kemudian pada beberapa kurun waktu kemudian menambah untuk program studinya yaitu Teknik Informatika dan Komunikasi Akuntansi untuk D3 ya itu. Jadi dan untuk sehingga di mana D1 waktu itu sudah tidak aktif lagi ya, hanya D3 ya, ada 3 prodi. Kemudian alhamdulillah pada tahun 2001 dengan keputusan Menteri Pendidikan nomor 173 D0/2001 tanggal 30 Agustus 2001 diadakan perubahan bentuk dari AMI menjadi sekolah tinggi atau STIMIK atau Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer ya. Di mana di situ ada penambahan 2 program studi yaitu program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika S1 ya. Nah, pada waktu itu memang STIMIK Sinus merupakan sekolah tinggi komputer yang pertama kali di Surakarta ya. Jadi ya alhamdulillah pelan tapi pasti STIMIK Sinus berubah bentuknya ya menjadi sekolah tinggi. Dan semoga kedepannya kita bisa istilahnya mengembangkan lagi, insya Allah menjadi institut ya, itu seperti itu. Ya. Jadi itu adalah sedikit sejarahnya ya untuk STIMIK Sinus. Mungkin nanti kalau adik-adik mahasiswa ingin lebih tahu lagi STIMIK Sinus itu seperti apa sih ya, nanti kita bisa bercerita lebih panjang lagi ya seperti itu ya. Jadi insya Allah adik-adik untuk kuliah di STIMIK Sinus menjadi satu pilihan yang tepat ya untuk kalian semuanya. Gitu. Mungkin selain itu, mungkin adik-adik melihat ada logo STIMIK ya, logo STIMIK kok seperti itu ya, bentuknya seperti itu. Apa sih kira-kira maknanya ya, mungkin seperti itu. Nah, di logo STIMIK itu ada warna biru, ada kuning, ada putih ya di situ. Di mana bentuknya ada segi 5 ya, yang melambangkan Pancasila. Di mana itu menggambarkan bahwa dalam setiap gerak dan langkah STIMIK Sinar Nusantara akan selalu berdasarkan Pancasila. Ya. Kemudian 3 warna yang ada di dalam logo itu menggambarkan STIMIK Sinar Nusantara selalu siap ya mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi. Kemudian lingkaran ya di satu gambaran dari kerukunan maupun suatu kebulatan tekad dan dinamika. Bahwa dengan modal kerukunan dan kebulatan tekad ya dari para pengelola, maka STIMIK Sinar Nusantara akan selalu siap bergerak ke depan membantu pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Nah, lambang STIMIK Sinus di situ terdiri dari segi 5 dengan warna dasar kuning gading yang bertuliskan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sinar Nusantara Surakarta. Dan di dalamnya terbentuk susunan huruf S dan N yang merupakan singkatan dari Sinar Nusantara dengan warna putih yang dibatasi oleh lingkaran dengan warna dasar biru. Nah, sebetulnya untuk sinar sendiri itu ada artinya tersendiri ya. Jadi Sinar Nusantara apa sih itu? Jadi sinar itu sebenarnya adalah singkatan dari
sayekti ikhlas nuju agunging rakyat ya Nusantara ya. Maksudnya apa ya? Jadi STIMIK sendiri ingin apa ya, istilahnya memberikan yang terbaik dengan ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat di wilayah Nusantara ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk tadi ya sudah mengenal untuk lambangnya di situ. Mungkin karena nanti Anda akan terus berhubungan dengan lambang STIMIK Sinus ya, Anda membuat apa, tugas dan sebagainya, biasanya akan menyertakan ya lambang STIMIK Sinus. Jadi mungkin Anda bisa tahu ya untuk itu. Itu kira-kira sudah tahu ya yang Bandri ceritakan ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa ya bisa ditanyakan. Ya. Itu. Kemudian untuk visi misi sendiri ya. Untuk STIMIK Sinus di sini mempunyai visi yaitu mewujudkan STIMIK Sinus Nusantara pada tahun 2030 menjadi sekolah tinggi yang menyediakan jenis pendidikan vokasi dan akademik pada bidang teknologi informasi dan komunikasi yang unggul di tingkat nasional dan senantiasa mengikuti perubahan di bidang IT ya dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan. Ya. Nah, jadi untuk visi misi sendiri nanti bisa selalu berubah ya mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi kalau di sini mesti ada bersifat fleksibel ya, yaitu tadi seperti apa sih perkembangan sekarang ini ya untuk IT kemajuannya sangat pesat sekali ya. Mungkin kalau yang dulunya hanya sebatas apa begini begitu ya, nah sekarang sudah sangat maju sekali. Mungkin adik-adik mahasiswa pun akan dengan apa ya intinya Anda hanya duduk manis saja, membuka handphone ya, Anda sudah bisa mengetahui segala perkembangan yang ada di luar sana ya, dari bagian ujung sampai ujung dunia ya, seperti itu ya. Tapi ya jangan sampai terlena ya, itu nanti harus bijaksana ya, harus pandai-pandai Anda menggunakan fasilitas yang ada itu ya. Semoga Anda nanti kuliah di STIMIK Sinus bisa lebih paham ya untuk itu semuanya. Tapi malah jangan sampai sekolah kuliah di Sinus terus malah main game terus ya, itu nanti malah kami nanti yang dimarahi oleh orang tua Anda ya, untuk itu tak kuliah keneng Sinus ben pinter IT kok malah isone mau nge-game ya, itu jangan sampai ya, seperti itu ya. Jadi itu, jadi salah satunya juga visinya STIMIK Sinus ya, di situ adalah memiliki menjadi perguruan tinggi unggulan di tingkat nasional ya maupun internasional nanti ya, itu seperti itu. Kemudian untuk misi STIMIK Sinus sendiri adalah membentuk sarjana dan ahli madya di bidang ICT yang handal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi untuk membangun masa depan Indonesia. Nah, untuk misinya di sini pun nanti ya, visi misi itu nanti juga akan disesuaikan dengan, kita ada tadi prodi atau program studi ya 5 di sini, masing-masing juga akan mempunyai ciri khas tersendiri ya. Jadi ada
informatika, ada sistem informasi S1 ya, kemudian ada informatika D3, ada sistem informasi D3 dan ada sistem informasi akuntansi untuk D3 ya, gitu. Nah, misi khusus ini adalah menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur. Ya. Jadi seperti itu, dan tentu saja akan selalu meningkatkan standar mutu pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sesuai perkembangan teknologi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri. Ya. Itu. Jadi nanti adik-adik mahasiswa juga bisa melihat lebih jelas dan lebih lanjut Anda mungkin nanti akan memperoleh buku pedoman ya, buku pedoman akademik yang berisi tentang mungkin sejarahnya STIMIK Sinus, visi misinya, kemudian Anda juga akan mengenal ada himne, ada mars dan sebagainya di situ ya. Jadi seperti itu untuk adik-adik mahasiswa itu. Yang penting Anda pun juga harus mempunyai visi misi ya untuk kuliah di STIMIK Sinus ya. Jangan sampai Anda tidak punya visi misi ke depannya ya. Wah, aku mau jadi orang ya seperti ini aja lah ya. Orang yang apa ya istilahnya ikut-ikutan temannya dan sebagainya. Jangan ya, Anda harus punya visi misi ke depannya, Anda mau jadi apa ya dan bagaimana ya. Yang jelas Anda harus mempunyai apa istilahnya sepandai apapun, sepintar apapun, selihai apapun juga Anda ya harus tetap bermoral ya. Bermoral itu adalah kunci kita ya. Anda istilahnya harus selalu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Anda bisa selalu berbuat baik ya, berbakti pada orang tua, bermanfaat untuk masyarakat ya dan sebagainya ya itu. Dan Bari mungkin pesan juga kalau Anda pun juga apa ya meskipun baru menjadi mahasiswa Anda harus ikhlas itu. Anda ikhlas dalam hal apa? Ya melakukan segala sesuatunya. Anda belajar juga harus ikhlas, Anda berteman ikhlas ya. Dan yang paling penting adalah Anda bersyukur ya. Bersyukur Anda masih diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan kuliah Anda ya di STIMIK Nusantara Surakarta pastinya. Dan mungkin di sini juga di STIMIK Sinus ada memberikan beberapa beasiswa juga ya itulah. Maka Anda yang mempunyai kesempatan untuk diberikan beasiswa pun harus bersyukur dan memanfaatkan semua itu dengan sebaik-baiknya ya. Jadi raihlah cita-cita Anda, raihlah masa depan Anda ya dengan semangat ya, dan insya Allah ya semuanya nanti akan memberikan hasil yang terbaik untuk Anda ya itu. Semua Anda lakukan dengan niat baik, Anda ingin belajar ya, belajar. Jadi kita sendiri juga belajar semuanya. Mungkin Bari pun juga belajar ya dari Anda semuanya ya. Nih masanya kalau Bari sekarang sudah apa ya? Usia sudah depannya 6 ya. Mungkin kalau Anda masih 1 ya depannya itu ya. Jadi kita juga perlu belajar juga dari anak-anak ya. Mungkin anak-anak sekarang itu lebih canggih ya, lebih canggih dalam memanfaatkan IT-nya itu ya. Itu mungkin yang bisa Bandi sampaikan. Nanti mungkin kalau ada yang masih kurang bisa disambung lagi ya. Jadi insya Allah Anda nanti kuliah di sini akan bisa berjalan dengan lancar ya, diberikan dan segala sesuatunya, dan insya Allah kita pun juga akan memberikan fasilitas yang terbaik untuk Anda semuanya ya. Jadi kalau nanti misalnya Anda kuliah ada hal-hal yang misalnya
sesuatu hal yang mengganjal, yang perlu ditanyakan, disampaikan, silakan ya. Dan nanti punya pembimbing akademik ya, misalnya seperti itu. Silakan disampaikan, jangan dipendam ya. Nanti tidak menjadi unek-unek ya, jadi udun nanti ya. Nanti naik meledos lah, itulah berbahaya nanti itu ya. Jadi seperti itu. Semoga apa yang Anda kerjakan ya selalu memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, keselamatan ya, dunia akhirat tentunya. Mungkin itu dari Bu Anti yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Andri yang sudah memberikan paparan begitu jelas ya, singkat, padat tapi jelas ya, dan juga di situ juga tersirat pesan-pesan sebagai seorang ibu ya tentunya untuk kita semuanya, dan kita wajib bersyukur intinya apa yang telah diberikan kepada kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, tidak terasa ya ternyata usia STEMIK itu sudah 30 tahun, jadi kita tidak ragu lagi kalau kita mendaftar sebagai mahasiswa di STEMIK Sinar Surakarta. Tentunya dengan usia yang sudah 30 tahun ini banyak pengalaman, banyak prestasi, predikat yang telah dicapai oleh STEMIK Sinar Surakarta. Dan tadi saya sempat juga melihat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, ternyata alumni dari STEMIK itu banyak juga, sudah tercatat sampai saat ini mulai dari pertama beridah 3.870-an alumninya, berarti sudah banyak sekali lulusan yang diciptakan dari kampus kita ini. Baik, untuk acara berikutnya nanti akan dilanjutkan oleh narasumber yang kedua, yaitu Bapak Muhammad Hasbi, yang nanti akan memberikan mengenai organisasi kemahasiswaan, kemudian unit kegiatan mahasiswa. Ya, kemudian apa yang organisasi mahasiswa itu apa? Mungkin kalau sedikit gambarannya, kalau teman-teman mahasiswa itu dulu waktu di SMA atau SMK itu semacam ekstrakurikuler. Tapi kalau di perguruan tinggi tentunya akan lebih luas lagi cakupannya, dan juga organisasi itu tidak hanya di kampus tapi bisa juga di luar kampus. Baik, nanti untuk lebih jelasnya kami persilakan Bapak Muhammad Hasbi untuk memberikan apa itu tentang Ormawa dan kemudian unit kegiatan mahasiswa yang ada di kampus STMI Sinar Nusantara Surakarta. Untuk itu waktu sepenuhnya kami berikan pada Bapak Hasbi. Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami kebetulan membawai kemahasiswaan di STMIK Sinar Nusantara Surakarta ini. Dari mahasiswa baru, bahwa perlu diketahui jadi mahasiswa baru di STMIK Sinar Nusantara di sini selain nanti belajar komputer ya, tentunya di STMIK Sinar Nusantara juga memberikan fasilitas atau memberikan sarana tentang ekstrakurikuler, atau dalam hal ini adalah di luar mata kuliah, yaitu apa antara lain yaitu ke unit kegiatan mahasiswa. Nah, dari mahasiswa baru nanti diharapkan dalam perjalanan menempuh studinya di STMIK Sinar Nusantara itu diharapkan mengikuti salah satu unit kegiatan di STMIK Sinar Nusantara. Ya, supaya apa nanti akan adik-adik tidak hanya kutu buku tentang ilmu komputer, tapi juga akan istilahnya adalah belajar tentang karakter building. Jadi itulah gunanya kita mengikuti unit kegiatan mahasiswa. Nah, kemudian apa saja unit kegiatan mahasiswa di STMIK Sinar Nusantara itu, atau Ormawa ya, organisasi mahasiswa, yaitu antara lain yang pertama adalah BEM, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa, yaitu merupakan organisasi mahasiswa intrakampus
yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat pendidikan tinggi. Dalam melaksanakan program-programnya, BEM memiliki beberapa departemen seperti Kementerian Seni Budaya, Olahraga, Organisasi Kemasyarakatan, dan lain-lain. Itu yang BEM ya. Bagi Anda yang ingin belajar atau tertarik tentang organisasi, ini bisa ikut BEM ini ya. Sehingga adik-adik nanti bisa selain belajar juga nanti belajar organisasi. Yang nanti sangat bermanfaat bagi adik-adik setelah lulus ya, nanti untuk ini untuk sanggup kerja istilahnya gitu ya. Yang kedua, UKM yang kedua antara di sini adalah LDK. LDK Limaul Islam, itu lembaga dakwah kampus ya. Adalah suatu organisasi kemahasiswaan Islam ya di STIMIK Sinar Nusantara. Nah, dalam hal ini mempelajari, mengamalkan, bersilaturahmi dan mendakwakan Islam. Nah, bagi adik-adik yang juga ingin ya istilahnya memperdalam Islam di ini UKM ini ya, silahkan nanti mengikuti, silahkan nanti mendaftar bagi adik-adik yang berminat dalam hal mempelajari atau memperdalam Islam. Kemudian ada UKM yang ketiga yaitu KSR. KSR itu Korp Sukarela. Korp Sukarela atau yang bisa disebut dengan KSR merupakan UKM yang mewadahi mahasiswa STIMIK Sinar Nusantara di bidang kesehatan dan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya sukarela. Namanya aja juga sukarela, suka dan rela. Harus dan adik-adik mahasiswa yang jiwanya menolong orang ya, ini cocok ini di sini ya, masuk ke KSR ini. Kemudian UKM yang lain berikutnya adalah UKM PMKK, Persekutuan Mahasiswa Kristen Katolik. Nah, itu UKM bagi adik-adik mahasiswa baru yang ingin bergabung, ya ini khusus untuk mahasiswa Kristen dan Katolik ya. Silahkan bergabung untuk memperdalam atau dalam ini ya pengalaman lebih dalam lagi dari segi keagamaan Kristen dan Katolik gitu. Kemudian UKM yang berikutnya adalah CIT, Community of Information Technology, atau sering disebut sebagai CIT. Adalah organisasi di lingkungan STIMIK Sinus yang bergerak di bidang IT. Di dalamnya akan dibagi menjadi 3 divisi, desain grafis, desain web, dan jaringan. Nah, ini cocok bagi adik-adik mahasiswa baru yang sukanya coding, program, ya, atau sukanya juga grafis atau mendesain, dan sukanya juga coding tentang web, ya, atau internet dalam hal ini termasuk jaringannya. Itu silahkan adik-adik masuk atau bergabung dalam CIT ini. Monggo ya, jadi selain Anda belajar di mata kuliah, juga Anda bisa memperdalam, bergabung bersama teman-teman di CIT ini untuk berdiskusi, memperdalam, dan mengembangkan bahkan syukur-syukur nanti bisa ikut lomba-lomba tentang berhubungan dengan pemrograman ataupun desain grafis. Itu ya kira-kira. Kemudian berikutnya adalah unit kegiatan KOR Tegang, KOR Teguh Alam, ya. Merupakan sebuah wadah bagi para mahasiswa Sinus yang menyalurkan bakat minatnya di bidang apa? Hobi, di bidang suka alam bebas, ya. Suka pendakian, climbing, rafting, dan lain sebagainya. Monggo silahkan bergabung di program ini. Jadi memang adik-adik, saya yakin mesti ada ya mahasiswa baru yang suka
cinta alam itu cocok di sini ya, UKM di sini. Terus bagaimana kalau saya ngikut pecinta alam dan UKM yang lain atau double 2 boleh ya. Cuma disarankan jangan mengganggu mata kuliah yang Anda ikuti ya. Itu saja, itu patokannya, itu jangan sampai mengganggu waktunya, terutama waktunya. Tapi minimal Anda bisa ambil 1 saja ya. Kecuali nanti ya memang Anda mampu, silahkan, monggo bisa 2. Kemudian yang berikutnya adalah Forum of Volunteer. Ini forum ini itu memadai mahasiswa yang bersedia menjadi relawan, ya termasuk tadi ya sukarelawan, berkegiatan sosial. Nah ini lebih cenderung ke penekanannya ke sosial. Ya. Anda silahkan berkegiatan sosial, donor darah antara lain misalkan gitu ya, dan lain sebagainya. Monggo Anda dari mahasiswa baru bisa bergabung ke UKM Forpol ini. Kemudian UKM yang berikutnya adalah PSM, Paduan Suara Mahasiswa, namanya Vokalista Desinus. Ya. Silahkan yang hobi nyanyi dan nanti atau paduan suara grup ya, grup nyanyi silahkan. Yang apalagi yang suka nyanyi yang suaranya bagus, monggo silahkan dikembangkan di paduan suara ini. Itu ya, kira-kira untuk yang hobi nyanyi. Kemudian ada juga UKM olahraga atau sinus sport. Di sini yang masih aktif yaitu bulu tangkis atau badminton dan futsal. Ya. Futsal baru saja kemarin ikut lomba ya. Biasanya lomba itu tingkat regional maupun tingkat nasional ya. Mungkin kita masih bergerak di bidang di wilayah regional ya, dan lokal itu. Dan ini silahkan bagi yang minat olahraga silahkan bergabung ya. Langsung aja bisa bergabung, latihan langsung ya juga bisa. Ya tentunya dengan izin dulu ya sama yang pengelola UKM-nya, silahkan nanti bisa langsung olahraga, badminton misalkan. Ya monggo silahkan untuk yang suka atau minat bakatnya itu olahraga. Berikutnya adalah UKM Alvic, All Visual Capture. All Visual Capture itu merupakan unit kegiatan di Sinus berbasis multimedia. Ya. Kalau yang tadi CIT itu cenderung desain grafis, ya, jaringan, desain web. Kalau ini adalah multimedia, penekanannya di bidang multimedia. Jadi silahkan bagi adik-adik yang sama sekali, misalkan apa multimedia ini, fotografi, ya, videografi, silahkan. Termasuk salah satunya sampai desain grafisnya. Dan itu Anda nanti yang regenerasinya. Jadi Anda silahkan masuk ke sini, bergabung ke sini, dan sekaligus kalau suka multimedia cocok ya di sini, di Alvic ini. Berikutnya adalah himpunan, ada UKM, bukan UKM, namanya himpunan mahasiswa jurusan, ya, atau istilahnya kalau sekarang jurusan atau departemen, yaitu Himasi. Kita punya jurusan 2, yaitu 1 sistem informasi, berarti himpunan mahasiswanya Himasi, sistem informasi, himpunan mahasiswa sistem informasi, dan satu lagi Hima 40, yaitu himpunan mahasiswa informatika. Dalam hal ini jurusannya adalah informatika. Silahkan. Nah itu kalau ini khusus jurusan, jadi tentunya bidangnya SI itu ya yang ditekankan kalau bergabung di dalam himpunan jurusan, termasuk yang informatika. Itu juga sama, bidangnya bidang informatika, memperdalam silahkan. Jadi maksudnya
memperdalam itu di luar mata kuliah yang diikuti. Itu kira-kira UKM-UKM yang ada di STIMIK Sinar Nusantara Surakarta. Ya, itulah kira-kira sekilas tentang Ormawa atau organisasi mahasiswa di STIMIK Sinar Nusantara Surakarta. Dan tadi ya pesannya, silahkan mengikuti satu saja minimal ya, dan itu disarankan karena Anda nanti juga akan membangun karakter building Anda di UKM-UKM tersebut. Jadi tidak hanya istilahnya belajar komputer terus tanpa adanya suatu kegiatan kemahasiswaan. Ya, banyak manfaatnya ya. Jadi itu nanti bisa membentuk Anda misalkan dalam kerja tim dalam suatu organisasi, itu akan bermanfaat bagi Anda nanti setelah lulus mencari pekerjaan ya, atau menciptakan pekerjaan. Itu bagus. Jadi ada manfaatnya seperti salah satunya seperti itu. Tapi jangan lupa ya, jangan lupa tetap memperhatikan waktu, manajemen waktu untuk kuliah. Selain mengikuti kuliah secara reguler, secara terjadwal, nah UKM-nya juga diikuti menyesuaikan kuliahnya, jadwal kuliahnya. Jadi manajemen waktunya yang baik, disarankan seperti itu sehingga dua-duanya berjalan dengan lancar sampai semuanya juga nilainya dari mata kuliah komputernya bagus, di UKM-nya juga berjalan dengan baik. Itu Mas Agus kira-kira dari saya tentang sekilas tentang organisasi mahasiswa dan UKM di STIMIK Sinar Nusantara Surakarta. Ya, terima kasih Bapak Asbi. Ternyata kita kuliah di STIMIK banyak ya wadahnya untuk bisa kita berkembang lebih baik lagi. Tergantung minat kita apa, hobi kita apa, talenta kita apa, di STIMIK banyak wadahnya. Yang hobi olahraga ada, hobi dengan dunia acting, fotografer, video ada juga, hobi dengan keagamaan ada. Baik, mungkin sudah jelas ya apa yang disampaikan Bapak Asbi tadi. Tinggal nanti dari teman-teman mahasiswa silakan Anda pilih mana yang sesuai dengan minat bakat Anda, tentunya nantinya bisa mendampingi kesuksesan Anda dalam belajar di STIMIK Sinar Nusantara Surakarta. Baik, menginjak yang berikutnya mungkin kalau dari teman-teman mahasiswa ada yang perlu ditanyakan, akan saya buka untuk termin tanya jawab mungkin untuk dua penanya ya, Monggo nanti silakan bisa untuk ditanyakan kepada baiklah, untuk teman-teman mahasiswa baru, karena sudah jelas ya apa yang sudah dipaparkan dua narasumber tadi dari Ibu Andri dan Bapak Asbi. Tapi kami membuka kesempatan ya, siapa yang mungkin ada yang perlu ditanyakan atau kami buka untuk penanya dari teman-teman mahasiswa. Kami persilakan, monggo kalau ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan. Untuk Pak Hasbi, izin menyampaikan pertanyaan dari Maba, yaitu apa benefit yang kami terima setelah berkontribusi di dalam suatu organisasi kemahasiswaan, apakah mempengaruhi nilai akademik kami? Terima kasih. Langsung aja, bisa. Monggo langsung aja Pak Asbi. Oh iya. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih siswa baru yang menanyakan. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi apakah mempengaruhi nilai di mata kuliah reguler ya? Kalau mengikuti salah satu UKM atau mengikuti UKM di STIMIK Sinar Nusantara. Ya memang ini agak berbeda. Jadi kita kuliah sama ya, artinya mengikuti kuliah secara reguler sesuai jadwal, dan ada kalau mengikuti UKM ya mengikuti UKM, dan nanti seperti yang saya sampaikan tadi harus manajemen waktunya diatur sehingga tidak mengganggu satu sama lain. Cuma masalahnya di sini memang
di dalam nilai ya itu tidak ada pengaruhnya. Kalau UKM misalkan ya ikut UKM terus nilainya nanti ditambah, itu ya enggak. Artinya tidak seperti itu. Artinya ya sudah, jadi tetap untuk mengikuti mata kuliah ya ikut mata kuliah dan nilainya berapa ya itu nanti tergantung dosen mata kuliahnya itu. Sehingga tetap, makanya nanti tadi saya sarankan manajemen waktunya bagus. Makanya jadi ikut kuliah ya harus diutamakan memang. Jadi UKM juga nanti ada waktunya sendiri di luar itu. Jadi harus di manajemen dengan bagus sehingga dalam hal ini tidak mempengaruhi nilai dari mata kuliah regulernya. Jadi UKM tetap sendiri UKM karena ini beda. Jadi pembentukan UKM tujuannya adalah membentukan karakter bisnis, soft skill gitu ya. Dan di mata kuliah itu kan keilmuan ya, kompetensinya. Ya. Itu kira-kira jawaban saya. Intinya tidak mempengaruhi nilainya ya, tidak terpengaruh gitu. Itu Mas siswa baru, terima kasih atas pertanyaannya. Itu Mas Agus, terima kasih. Ya, terima kasih. Cukup jelas ya untuk teman-teman mahasiswa bahwasanya untuk nilai secara langsung memang tidak ada, tapi manfaat yang akan didapat dari mahasiswa kalau mengikuti dari UKM itu sesuai dengan minat bakat tentunya besar sekali. Intinya gitu ya Bapak Asbing ya. Ya. Terima kasih. Tidak terasa ya karena waktunya kita juga terbatas, tapi sudah cukup jelas apa yang sudah dipaparkan oleh beliau berdua pada kesempatan pagi hari ini. Dan kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita akhiri ya Bapak Ibu untuk narasumber, dan nanti untuk teman-teman mahasiswa akan mengikuti atau melanjutkan untuk sesi acara yang berikutnya. Baiklah, mungkin bisa kita tutup dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan titip salam untuk keluarga, orang tua yang ada di rumah dimanapun teman-teman mahasiswa berada. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hasbi MKom, Ibu Dr. Anda Andriani KKW MKom AKT, dan Ibu Sri Siswanti Eskom MKom atas materi yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada Ibu Yovita Kinanti Kumarahadi SE Eskom MKom yang sudah memandu jalannya sesi materi kali ini. Itu tadi penjelasan tentang materi visi dan misi STMIK Sinar Nusantara. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh adik-adik mahasiswa baru sekalian. Kemudian, jangan lupa untuk mengisi form review materi di akhir acara, yang nanti linknya akan disampaikan oleh kakak pendamping masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kampus 2023, sinarkan masa depan, satukan Nusantara.